salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan terkait mata kuliah hukum laut, tepatnya hukum laut internasional untuk pertemuan keempat kita di semester 3 reguler ini. Di mana saya akan menjelaskan di pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan terkait judul materi kita, yaitu garis pangkal dan garis batas negara. Oke, di sini sebelum kita masukin materi terkait garis pangkal dan garis batas negara, di sini ada titik-titik dasar dari garis pangkal suatu kepulauan. Ini saya contohkan yaitu Kepulauan Indonesia, di mana garis pangkal itu sama halnya dengan sistem perbatasan laut yang ada di Indonesia sendiri. Yang garis merah yang Anda saksikan saat ini adalah bentuk dari garis pangkal Indonesia itu sendiri. Dari mulai Sumatera hingga ke Papua atau Irian Jaya itu sendiri. Di sini yang merah ini adalah salah satu titik dari dasar dari suatunya garis-garis pangkal yang ada di Kepulauan Indonesia itu sendiri. Oke, untuk garis pangkal sendiri ini ada tiga, yaitu ada normal baseline atau garis pangkal biasa, kemudian ada garis pangkal lurus, dan ada garis pangkal kepulauan. Di sini saya contohkan negara A dan negara B, di mana garis pangkal biasa itu menghubungkan antara titik-titik yang terdapat di negara A dan negara B-nya, di merah-merah yang titik-titik merah ini. Itu dari bentuk dari garis pangkal biasa. Kalau garis pangkal lurus itu nanti yang ada nih batas laut teritorialnya. Itu yang batas garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan itu antara A dengan negara B ini tadi. Nah, ini ada titik-titik putih. Nah, ini adalah membentuk suatu garis pangkal yang ada di negara A dan di negara B. Untuk pengertian garis pangkal normal baseline sendiri adalah merupakan garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai. Nah, itulah dia pengertian dari garis pangkal normal baseline. Kemudian ada ketentuan menarik dari garis pangkal ini sendiri, di mana ada tiga, yaitu penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai, dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal itu hanya cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Kemudian garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut, kecuali telah memperoleh pengakuan umum internasional. Kemudian sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara apabila memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif, seperti yang saya contohkan tadi, yaitu antara negara A dan negara B. Kemudian di sini ada garis pangkal lurus yang mempunyai pengertian, ya, di mana pengertian dari garis pangkal lurus ini adalah merupakan garis lurus yang menghubungkan titik-titik tentu di sepanjang pantai selama memenuhi kriteria yang terdapat di dalam pasal 7 UNCLOS. Nah, tadi semalam kan saya sudah menjelaskan terkait UNCLOS itu apa, bahwa UNCLOS itu adalah suatu perjanjian di dalam hukum laut internasional antara suatu negara dengan negara yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian garis pangkal lurus ini ditarik dengan cara A. Cross the mouth of the river. Kemudian yang B itu uncross the mouth of judicial by or a historical by. Kemudian ada as part of the system of stakes baselines. Kemudian yang D itu ada as a
Pelagic Sterling Baselines. Nah, kemudian di sini ada garis pangkal kepulauan, di mana garis pangkal kepulauan ini juga mempunyai pengertian, di mana merupakan penarikan garis lurus sebagai sebuah garis yang menghubungkan titik terluar dan karang kering terluar dari suatu wilayah negara kepulauan tersebut. Nah, ini saya contohkan ada yang di bawah peta Indonesia dengan peta Malaysia yang mempunyai batasan terhadap garis pangkal kepulauan. Di sini ada titik-titik garis merah. Nah, bisa dilihat itu penghubungan antara Indonesia dengan Malaysia juga dan beberapa negara seperti Kamboja, Vietnam, Philippines, Cina, Thailand, Laos, dan Myanmar. Nah, itu. Kemudian ini penjelasan terkait batas wilayah laut Indonesia di mana 12 mil 12 mil ke depan itu termasuk dari laut teritorial wilayah. Di sini terdapat bagaimana keterangan terhadap lautan teritorial atau wilayah itu yang dilihat dari 12 mil laut, kemudian ada kedalaman penuh, kemudian ada negara pantai. Kemudian masuk zona tambahan itu kurang lebih 12 mil ke depan itu juga masuk dalam kategori garis pangkal. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif di mana dilihat dari 12 mil atau 350 dengan landasan benua. Kemudian ada hak eksklusif ekonomi negara pantai, kemudian tidak ada hak politis. Jadi di sini Bapak mahasiswa bisa melihat gambaran terkait penjelasan dari garis pangkal atau garis batas wilayah laut Indonesia, terutama di Indonesia sendiri. Kemudian selebihnya dari 200 mil ke depan itu sudah termasuk dari laut lepas, di mana laut lepas ini sudah termasuk di mana di laut lepas ini sudah boleh untuk negara lain mengeksploitasi yang mempunyai badan otoritas internasional, di mana di badan otoritas internasional diatur bagaimana cara untuk mengeksploitasi apakah adanya suatu penemuan di laut lepas itu sendiri. Nah, di sini juga ada kan batas wilayah laut Indonesia itu sesuai dengan UNCLOS 1982 juga bahwa Indonesia tuh masih menerapkan aturan hukum laut yaitu hukum UNCLOS itu sendiri yang penerapannya itu telah disetujui pada tahun 1982 itu sendiri. Kemudian ada lereng koniten, ada juga tanjakan koniten dan dasar laut samudra dalam. Makanya yang saya jelaskan dalam pertemuan pertama kemarin, adanya pemanfaat kekayaan alam yang dipenuhi oleh suatu negara, baik itu yang di atas laut maupun yang di dalam laut. Hal inilah yang diatur di dalam UNCLOS itu tadi. Yaitu. Kemudian kita lanjut slide berikutnya yaitu laut teritorial dan zona tambahan. Di mana di dalam laut teritorial ini mempunyai suatu definisi. Definisi laut teritorial ini menurut UNCLOS 1982 ini adalah suatu kedaulatan dari negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan atau perairan kepulauan ke kawasan laut. Kemudian kedaulatan ini menyambung ke ruang udara di atas laut teritorial. Demikianlah pula ke dasar lautan dan tanah di bawahnya. Serta negara-negara akan melaksanakan kedaulatannya atas laut teritorial dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi 1982 atau Konvensi UNCLOS ini tadi. Terkait penjelasan dari laut teritorial ini mempunyai suatu doktrin, di mana doktrin yang berada dalam suatu laut teritorial ini dibagi menjadi dua, yaitu baik doktrin hak milik maupun doktrin hak kedaulatan. Di mana dalam doktrin hak milik ini menyatakan bahwa laut wilayah itu bagian dari doktrin hak milik. Nah, di mana dalam penjelasannya laut wilayah itu merupakan bagian integral dari wilayah negara. Nah, negara pantai mempunyai kekuasaan penuh terhadap laut teritorial yang dapat dijadikan milik
Disebabkan kemungkinan habisnya sumber-sumber tertentu di dalam laut itu sendiri. Kemudian untuk doktrin hak kedaulatan ini, di mana negara pantai tidak mempunyai dominium tetapi hanya imperium terhadap laut wilayah itu sendiri. Oke, kemudian ini ada teori terkait lebar laut teritorial, di mana di dalam teori Cornelius van Bieshoek ini sendiri bahwa kedaulatan negara dapat diperluas keluar sampai kepada kapal-kapal di laut sejauh jauhnya dan mempunyai tambahan Mariam. Dan pada abad ke-18 jangkauan rata-rata dari tambahan Mariam adalah sejauh 3 mil atau 5,5 km dari garis pantai. Kemudian di tambahan Mariam pada akhir abad ke-18 itu juga mempunyai suatu keperluan terkait pengawasan dan penangkapan ikan, dan map mempraktekkan jarak sejauh 4 mil sebagai perluasan kedaulatan negara ke laut lepas. Hal ini diikuti oleh Swedia dan Norwegia sebagai negarawan yang mampu menulis adanya keraguan terkait ukuran-ukuran terhadap jangkauan tembakan Mariam sebagai kriteria perluasan kedaulatan negara. Kemudian di sini terkait batas laut teritorial, di mana batas laut teritorial ini juga memberikan suatu pengertian di mana dia mengenai batas teritorial yang ditentukan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil. Penentuan batas 12 mil dapat dipandang sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, karena aturannya ini telah ditetapkan oleh mayoritas anggota PBB. Kemudian untuk garis pangkal dalam mengukur laut teritorial itu mempunyai ukuran terhadap garis pangkal pasang surut sepanjang pantai itu sendiri. Menurut pasal 3 Konvensi Jenewa dan pasal 5 Angkos 1982, bahwasanya garis pangkal itu mempunyai suatu ukuran lebar terhadap laut teritorial, di mana garis akhir rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut. Itu menurut pasal 3 Konvensi Jenewa dan pasal 5 Angkos 1982. Dalam kedaulatan negara kepulauan atas perairan teritorial, negara kepulauan itu mempunyai suatu kedaulatan atas perairan yang terletak di dalam garis-garis pangkal. Kepulauannya berapapun dalamnya atau jaraknya dari pantai, negara kepulauan mempunyai kedaulatan terhadap udara di atas perairan kepulauannya. Dan itu juga terdapat pada dasar laut dan tanah yang ada di bawah perairan tersebut. Kemudian di sini ada wewenang negara pantai terhadap laut teritorial berdasarkan pasal 25 Angkos 1982. Di mana berdasarkan pasal 12 Angkos 1982 ini menyatakan bahwa mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai. Hal ini juga berhak untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran terhadap persyaratan yang telah ditentukan bagi masuknya kapal asing, perairan pedalaman, atau untuk melakukan persinggahan di pelabuhan. Kemudian menangguhkan sementara bagian tertentu laut teritorialnya bagi lintas damai kapal asing apabila penangguhannya itu sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya. Kemudian ini juga masuk ke dalam zona tambahan, di mana zona tambahan juga mempunyai suatu definisi dan fungsi terkait bentuk apa saja yang ada pada zona tambahan ini sendiri. Kemudian untuk definisi dari zona tambahan ini adalah zona tambahan itu merupakan zona transisi antara laut ZEE atau zona ekonomi eksklusif dan laut wilayah. Sedangkan fungsinya dari zona tambahan ini adalah untuk mengurangi kontras antara laut wilayah yang rezimnya ditunduk seluruhnya pada kedaulatan negara.
terutama dalam kedaulatan negara pantai dan laut lepas. Juga terdapat rejim kebebasan. Zona inilah penting sebagai transisi antara kedua bagian laut tersebut. Itulah penjelasan terkait zona tambahan, baik itu secara definisi maupun fungsi dari zona tambahan tersebut. Kemudian ada ketentuan pokok mengenai zona tambahan. Menurut pasal 33 ayat 2 dalam Konvensi Jenewa Hukum Laut di dalam UNCLOS 1982, bahwa hukum laut itu terdapat di dalam zona tambahan, itu tidak dapat melebihi dari 24 mil dari garis pangkal. Negara juga mempunyai wewenang tertentu atas zona tambahan sama halnya dengan kewenangan di laut teritorial. Nah, ini ada gambaran terkait peta dari garis pangkal dan laut teritorial. Itu di mana laut teritorial itu terdapat di dalam garis pangkal itu sekitar 12 mil dari pantai. Kemudian selebihnya dari 12 mil itu adalah termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif, dan ditambah lagi 200 mil dari zona eksklusif itu termasuk dalam landasan kontinen. Kemudian selebih dari 200 mil itu sudah masuk ke dalam laut bebas atau laut yang bisa dieksploitasi oleh semua negara, dan negara manapun bisa untuk mengeksploitasi dari laut bebas tersebut. Oke, terima kasih atas penjelasan yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf terkait hukum laut ini. Lebih dan kurang saya